Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat isya berjamaah dan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah juga segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Sekali lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, pada tahun ini ada di antara saudara-saudara kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Anggap ini bulan Ramadan terakhir kita. Berapapun usia kita, siapapun kita, anggap sekali lagi ini Ramadan terakhir kita. Dengan perasaan dan anggapan seperti itu, insya-Allah kita semakin bersemangat untuk mengoptimalkan waktu di hari-hari di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan merupakan syahrus siyam, bulan puasa. Bahkan di antara salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah diwajibkan ibadah puasa. Kewajiban berpuasa hanya ada di bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah selain salat 5 waktu yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah puasa. Dan puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, memiliki banyak manfaat. Puasa merupakan penggugur dosa-dosa kita. Puasa merupakan sarana untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Puasa juga merupakan sarana untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa juga menjadikan jasmani kita lebih sehat, jasmani kita lebih baik. Orang yang berpuasa lillah, orang yang berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Oleh karena itu, ibadah yang Allah wajibkan di bulan ini mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita jauhkan diri kita dari perusak-perusak ibadah puasa kita, perusak-perusak yang ada di dalam rumah tangga kita maupun di luar rumah tangga kita. Waspadalah terhadap tayangan-tayangan televisi, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita sudah menahan lapar, menahan rasa haus, akan tetapi rusak segala sesuatu, rusak segalanya, tidak mendapatkan apa-apa hanya karena kita tidak mampu sejenak untuk mengontrol mata kita, tidak mampu sejenak untuk mengontrol telinga kita, tidak mampu untuk mengontrol lisan kita. Akhirnya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak dari umatku ini yang mana mereka berpuasa, tapi mereka ketika berhadapan di hadapan Allah, mereka tidak mendapatkan pahala puasa, mereka hanya menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertahun-tahun berpuasa, berpuluh-puluh kali kita berpuasa, tapi ternyata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amal-amal tersebut tidak terlihat. Kita tidak menyaksikan kebaikan-kebaikan dari puasa yang kita lakukan, disebabkan kita hanya berpuasa, menahan makan dan minum, tapi tidak bisa menahan lisan, tidak bisa menahan mata, tidak bisa menahan telinga.
oleh karena itu kita dihancurkan oleh perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jauhilah perusak-perusak puasa. Ingatlah bahwa Allah mensyariatkan puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi tujuan utama dari puasa adalah agar kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, agar kita mampu mengontrol jiwa kita. Dengan kemampuan mengontrol hawa nafsu itulah kita akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Keistimewaan bulan Ramadan yang lain ma'asyiral muslimin, bulan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya mukjizat terbesar, mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Al-Quran juga diberi nama dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadarus, menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dan Nabi saling menyimak bacaan-bacaan Al-Quran, dan itu dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Sehingga dari sinilah muncul tradisi tadarus di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Minimal ma'asyiral muslimin, bulan ini kita khatamkan Al-Quran. Itu batas minimal. Minimal kita khatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan, satu bulan kita belum bisa menghatamkan Al-Quran, jangan berharap kita bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan-bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran Allah turunkan untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dipajang, untuk dibaca pada momen-momen tertentu. Bukan itu tujuan dari Al-Quran. Bahkan Allah memberi nama kitab suci kita dengan Al-Quran, yang artinya dibaca. Quran artinya dibaca. Artinya apa? Allah turunkan untuk kita baca, untuk kita baca setiap hari. Kita kenal dengan media koran. Koran terambil dari bahasa Arab, ma'asyiral muslimin. Kenapa orang membeli koran? Untuk dibaca, untuk diketahui apa isi dari berita-berita yang ada di dalam koran tersebut, sehingga dinamakan koran terambil dari bahasa Arab. Begitu pula Al-Quran. Dan jangan sampai kita lebih semangat membaca koran daripada membaca Al-Quran. Jadikan bulan ini sebagai bulan pelatihan bagi diri kita untuk setiap hari membaca Al-Quran. Para ulama-ulama kita ketika masuk di bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka menutup semua pelajaran kecuali Al-Quran. Mereka menutup seluruh buku, seluruh kitab kecuali Al-Quran. Karena ini adalah syahrul Quran. Allah muliakan bulan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita buat target, ma'asyiral muslimin. Mari di keluarga kita buat target juga. Anak-anak kita kontrol. Istri kita kontrol. Jangan sampai ada di antara mereka keluar dari bulan Ramadan belum menghatamkan Al-Quran. Dan keberkahan bulan suci Ramadan ini adalah karena Al-Quran. Jika kita jauh dari Al-Quran, maka keberkahan itu juga jauh dari kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian bulan Ramadan juga memiliki keistimewaan dengan syahrul qiyam, bulan di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan satu ibadah sunnah yang pelaksanaannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di bulan Ramadan, yang pelaksanaannya berbeda dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Salat tarawih ini, ma'asyiral muslimin, jika kita laksanakan sampai tuntas bersama imam, pahala kita seperti pahala orang yang salat semalam suntuk. Nabi SAW bersabda, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Atau kama qala sallam, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, tidak memutuskan salatnya, dia salat bersama imam sampai selesai,
maka Allah akan memberikan pahala baginya sama seperti pahala orang yang salat semalam suntuk. Siapa yang mampu melaksanakan ibadah salat malam semalam suntuk, tidak tidur, tidak istirahat, itu bisa kita dapatkan dengan salat tarawih. Dan ini tidak Allah berikan kecuali di bulan Ramadan. Maka kalau kesempatan ini kita sia-siakan, maka kita akan menjadi orang yang merugi, orang yang betul-betul merugi. Sehingga Syahrul Qiyam, ibadah salat Ramadan, ibadah salat tarawih ini mari kita jaga. Kalau bagi laki-laki tidak ada halangan, 30 hari penuh kita melaksanakan ibadah tarawih, dan cari masjid-masjid yang kita bisa khusyuk ma'asyiral muslimin. Jangan cari masjid-masjid yang justru kita tidak merasakan apa-apa dari salat kita kecuali hanya gerakan-gerakan yang cepat. Karena tujuan dari kita salat adalah agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan kedekatan dengan Allah, dan itu tidak mungkin kita rasakan kalau salat kita tidak khusyuk, kalau salat kita hanya cepat-cepatan. Carilah masjid-masjid di mana kita bisa khusyuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW memberikan janji, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, salat tarawih imanan, atas dorongan iman, wa ihtisaban, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampuni segala macam dosanya. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Syahrul Qiyam. Dan keistimewaan bulan Ramadan yang lain, ma'asyiral muslimin, bulan ini adalah bulan kita berdoa. Bulan berdoa. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintunya selama 24 jam di bulan Ramadan. Di hari-hari yang lain Allah membuka pintunya, akan tetapi di bulan Ramadan doa itu lebih mustajab, doa itu lebih cepat terkabul. Manfaatkan bulan ini dengan banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak masalah, kita banyak keinginan-keinginan, maka salah satu senjata yang bisa kita pakai adalah dengan berdoa kepada Allah. Dan ini bulannya, bulan Syahrul Du'a, bulan berdoa. Sehingga di antara ayat-ayat yang Allah turunkan ketika berbicara tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat masalah doa, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan jika hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku maha dekat. Ayat itu Allah turunkan di sela-sela ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, tentang ibadah di bulan Ramadan, tentang turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan bulan ini merupakan bulan istimewa di mana doa-doa kita terkabul, doa-doa kita mustajab. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita perbanyak ibadah-ibadah yang lain dengan sedekah, dengan infak, dengan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan dengan cara kita menjauhkan diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka tentunya kita pasti akan keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan gelar tertinggi dari Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan sekali lagi anggap bulan ini merupakan bulan terakhir Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, membimbing kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mewakili takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya mengucapkan selamat beribadah, selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alaina wa alaikum, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.